ini. Karena berat sekali. Dan kamu tahu kata apa? Pengabdian. Pengabdian itu beda dengan setia ya. Tentu lebih berat dengan sebuah kata pengabdian. Tapi kadangkala kita bisa menyanyikan pujian ini. Saya tahu bahwa iman kita ini besar. Tapi kita nggak pernah tahu harga dari sebuah pengabdian seperti apa. Entah kenapa beberapa hari ini selalu ada yang tanya sama aku. Kak, kapan kakak pulang dari tempat ini? Bahkan ibu dapur pun tanya, Kak, Desember kakak pulang. Ada lagi yang nanya, Kak, kakak sampai kapan di tempat ini? Kamu tahu apa jawabanku? Aku jawab. Karena aku tahu, aku tidak sedang dikontrak oleh dunia, aku ada di tempat ini. Dan sejak aku ada di tempat ini, aku tidak pernah mendatangani surat berapa tahun aku ada di tempat ini. Meskipun aku tahu waktu itu pemimpinku bilang 2 tahun ya. Meskipun itu sering jadi bahan ejekannya dia. Katanya Kak 2 tahun. Karena apa? Meskipun gak enak banget. Aku pun kalau nyebut kalimat ini masih dengan gemetar. Karena kamu dan saya adalah tawanan roh. Baca Alkitabmu. Markus 8 ayat 34. Saya tahu ayat ini bukan ayat yang baru. Bahkan mungkin teman-teman sudah sering mempraktekkan. Markus 8 ayat 34. Mari kita sama-sama membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Adakah yang jadikan ayat ini ayat favoritnya karena suka banget? Habis ini saya mau minta tumpang tangan sama kamu. Ayat ini kita hafal. Ini terlalu dekat sekali dengan. Ayat ini hafal. Bahkan bisa dengan lantangnya kita sebutkan. Pikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan. Kamu tahu gak 3 ini nih. Itu bukan hanya bicara tentang setia. Tapi itu loh, untung udah dihapus. Aku kira masih ada. Yang ditulis besar-besar sama papi kemarin. Mengabdi, pengabdian. Kamu tahu gak? 1 aja dari 3 poin ini ya kan. Pikul salib. Nyangkal diri, mikul salib, ngikut aku. Ngikut Tuhan. 1 saja. Kalau bukan karena Roh Kudus kita gak akan pernah bisa mempraktekkan. Dan kalau kamu gak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kamu gak akan pernah bisa mempraktekkan. Dan kalau kamu gak berjalan dengan Roh Kudus, kamu gak akan pernah bisa mempraktekkan. Kenapa? Seperti yang saya bilang, ada kredit yang kita taruh di hidup kita. Ada mimpi terliar yang kamu ingin capai. Gak jelek sih, baik banget padahal. Tapi firman-Nya berkata, siapa yang mengikut Tuhan, dia harus sangkal diri, dia harus pikul salib, dan dia harus ikut Tuhan. Waktu saya disingkapkan ayat ini, wow, itu ya yang dibilang Eja tadi. Kita punya stok firman. Tapi kalau itu belum diwahyukan, dia hanya akan jadi pengetahuan. Saya tahu bahwa teman-teman punya banyak pengetahuan. Saya tahu bahwa teman-teman punya banyak sekali firman di kepala teman-teman. Tapi saya tahu pasti ada hal-hal yang belum jadi pewahyuan dalam hidup. Waktu saya baca ayat ini, saya syok sekali. Ayat ini lumayan hafal. Tapi sampai dikata bilang gini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Tentu ini bukan sesuatu yang enak. Tapi kata yang kedua, memikul salibnya. Dulu waktu aku kecil aku kira memikul salib itu waktu pakai kalung yang ada salibnya. Waktu aku kecil. Tapi bukan itu teman-teman. Bahkan salib yang kamu pikul itu bukan salib Tuhan Yesus yang balok besar tinggi panjang itu. Bukan. Tapi ayatnya ini bilang gini loh. Memikul salibnya.
Berarti salibnya Echa, salibnya Grace, salibnya Glory, salibnya Kak Oscar, salibnya Matius itu beda. Karena salibnya. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Nyai ini bukan huruf besar supaya salibnya Tuhan Yesus, supaya mati di atas kayu salib itu yang kita harus pikul. Bukan. Nyanya itu kecil. Berarti salib kita setiap orang tuh beda-beda. Berarti salib kita setiap orang tuh beda-beda, gak ada yang sama. Tapi tentu salib itu bukan karena dari sesuatu yang kita buat, karena kita tahu itu salah dan kita lakukan. Itu bukan salib. Itu konsekuensi. Wow, waktu saya baca ini, saya kira selama ini pikul salib itu yang dimaksudkan adalah salibnya Tuhan itu loh. Tentu memang bukan kayunya itu ya. Maksudnya seperti yang Tuhan alami itu. Tapi ternyata salibnya itu salibnya kecil. Berarti salibnya saya sendiri, salibnya Coach sendiri. Saya bertanggung jawab dengan salib yang saya harus lalui. Perjalanan iman saya dengan Tuhan, yang di mana ada salibnya. Orang kita sudah selalu bilang bahwa di mana ada salib di situ ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib dan tidak ada salib tanpa kemuliaan. Tapi percayalah teman-teman bahwa 3 poin menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena 3-tiganya ini kalau kamu berhasil praktekkan, kamu akan sampai di level pengabdian. Saya tidak bilang bahwa teman-teman baru ada di sangkal diri, teman-teman baru ada di pikul salib, dan saya juga tidak mengukur diri saya. Mungkin kita sudah ada di 3 area ini. Tapi levelnya mungkin masih beda-beda. Apa yang jadi salibmu? Bahkan mungkin kamu sering bertanya, bahkan aku juga sering bertanya, kok prosesku beda dengan si B ya? Ya iya, masalahnya ini salibnya beda-beda. Salibnya masing-masing. Bahkan memang Tuhan memberi contoh kepada kita. Bahwa jalannya memang gak mudah. Tapi bersyukur karena ada Roh Kudus. Jadi setia dan mengabdi itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi sampai ke pengabdian. Makanya setiap kali, sejak dari dulu setiap kali nyanyi lagu ini. Sampai miliaran jiwa. Tapi bukan berarti saya tidak mau menyanyikan lagu itu. Saya tahu bahwa di setiap sampai di kata pengabdian, saya tahu bahwa harga untuk menjadi mengabdi itu kamu harus kehilangan mimpi terliarmu. Meskipun waktu kamu kerjakan sesuatu yang punyanya Tuhan, nanti dia bisa memberikan bahkan yang mimpi terliarmu. Lebih dari mimpi terliar. Tapi kita ini manusia yang punya ambisi dan hak bebas. Yang kalau kemarin kita letakkan itu jadi prajurit, karena komandanmu cuma satu yaitu Tuhan, kamu harus menyerahkan seperti yang Esa bilang. Egomu, takutmu, ambisimu, kesukaanmu. Beberapa waktu yang lalu menarik sekali. Lagi pergi dengan beberapa KDB, kakak sama papi. KDB sama papi nemanin yang cowok makan, saya nemanin yang cewek. Kami lagi makan beda meja. Lalu di penghujung sebelum kami pulang, satu ibu ini bilang gini, kebetulan ibu ini ada duduk di sebelah kanan saya, dia bilang gini, kamu yang rendah hati ya. 2 kali deh, kamu yang rendah hati ya. Belajar rendah hati ya. Aku udah berdoa pagi, siang, sore, malam, saat teduh. Baca Alkitab udah berkali-kali. Tapi kamu tahu reaksi di diriku. Bukan respon, kata papi kan respon dan reaksi itu beda ya. Reaksi di diriku. Kalau dipasangin loudspeaker hatiku, kamu tahu bunyinya seperti apa. Tuhan, di mana lagi yang belum rendah hati? Itu nadanya, itu bunyinya. Tiba-tiba moodku itu kayak dari 180 derajat yang sukacita, tiba-tiba langsung gak ada sukacita. Kenapa? Hanya disuruh rendah hati. Ini belum dikorek dosanya. Baru cuma disuruh rendah hati. Kan gak tahu apa sebenarnya yang Tuhan sedang siapkan. Lalu 1 jam berlalu, 2 jam berlalu. Saya masih bergulat dengan diri saya. Saya bilang Roh Kudus ada yang salah. Saya ingat papi bilang bahwa orang yang direndahkan, orang yang rendah hati kalau direndahkan sudah, gimana sih bahasanya itu? Sudah tidak sakit hati kan? Kalau orang yang rendah hati waktu dia direndahkan sudah tidak sakit hati. Lalu di situ saya tahu bahwa saya belum rendah hati. Makanya ibu ini bilang, meskipun setelah beberapa hari kemudian saya tahu apa arti dari kata itu. Kenapa ibu ini bilang seperti itu dan Tuhan singkapkan itu. Tapi di situ saya menyadari bahwa apa? Ini loh, menyangkal diri, memikul salib. Baru diomongin, kamu yang rendah hati ya. Saya sampai
Tadi apakah saya duduk sebelum saya masuk karena kebetulan saya di tengah, apakah saya tidak bilang permisi? Tapi saya tahu bahwa ibu itu tidak bicara dari apa yang saya lakukan saat itu. Tapi ke depannya. Dan kamu tahu reaksi di diri saya bahwa saya seperti marah sama Tuhan. Apalagi Tuhan. Dan saya mengukur diri saya bahwa ini salah. Kenapa reaksi saya seperti itu? Kenapa nggak saya bilang, Tuhan, kalau memang belum ada yang rendah, belum ada bagian yang dimana saya rendah hati, tolong ajari saya. 2 jam berlalu, mood saya bilang, saya dengan mood saya bilang, Roh Kudus, tentu ibu itu tidak tahu hidup saya. Saya baru ketemu dengan ibu itu tadi. Dan kalau dia bilang seperti itu, berarti Tuhan sayang sama aku. Berarti Tuhan peduli dengan hidupku. Kenapa? Dia remind dari saya. Saya bilang, Roh Kudus, saya balik lagi yang tadi yang saya marah dalam diam dalam hati saya. Saya bilang, Roh Kudus, kalau kau temui dalam hidupku, masih terlalu banyak sekali area-area kesombonganku, kedegilanku, pemberontakanku. Tolong ajari aku supaya aku rendah hati. Setelah itu, aku mulai membaik. Aku tidak panas lagi dengan perkataan itu. Kenapa? Kita ini orang-orang yang masih terus bergulat dengan hidup kita. Tentu puji Tuhannya kita tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Kenapa? Untuk mengikut Tuhan. Tadi waktu saya renungin, waktu saya lagi siap, saya bilang, Tuhan, saya kasih tema apa sharing saya ini? Saya nggak tahu. Roh Kudus bilang gini, bagian Tuhan kan yang pasti Tuhan sudah mengasihi kita ya, mutlak, nggak bisa diganggu. God, even kamu lagi ngalamin apapun, dia akan tetap Tuhan yang sama. Dia baik, dia setia, ya, dia penuh cinta. Kata Krisya bahwa pelanggaran dan dosa kesalahan kita itu yang besar mungkin menurut kita, cinta Tuhan itu selalu lebih besar dari itu semua. Apapun tidak pernah merubah kesetiaan dan kebaikan dia. Lalu saya bilang, Tuhan, apa temanya sharing saya? 3 ini mencakup. Kalau kamu lakukan ini, itu adalah bukti dari kamu mengasihi Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau temanya mengasihi Tuhan, seharusnya kan ayatnya yang bunyinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Masalahnya aku udah dapat ayat ini. Lalu saya tanya, ini temanya apa? Kasihilah Tuhan, ini mengasihi Tuhan. Kalau kamu praktekkan, kamu menyangkal dirimu, kamu memikul salibmu, kamu mengikut Tuhan, berarti kamu mengasihi Tuhan. Kamu meresponi cintanya dia. Kamu meresponi cintanya dia. Kenapa teman-teman? Karena kita ini punya ambisi. Karena kita ini punya hobi. Kalau dalam terjemahan lain itu, dia bilang seperti ini. Kalau menyangkal diri itu, ya harus menyangkal dirinya itu, bahasa lainnya itu menyisihkan kepentingan pribadinya. Kalau memikul salib itu dia bilang gini, mengungkapkan kesediaan untuk menanggung apapun yang akan terjadi. Sedangkan kalau mengikut Tuhan itu percaya kepadaku, mengikuti teladanku dalam hidup dan jika perlu menderita ataupun mungkin mati karena iman kepadaku. Wow, saya bilang berat sekali. Berat sekali tentu. Dengan kita punya ambisi. Teman-teman pasti hafal ayat yang bilang gini. Kemarin papi sempat singgungan. Dia bilang gini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Apa teman-teman yang hari-hari ini sedang memusingkan kepala kita. Yang sedang mengalihkan fokus kita. Sehingga dia tidak jadi yang fokus utama kita. Ada lagu yang satu. Dulu kami zaman-zaman kakak tingkatku yang sering WL dulu. Jesus be the center of my life. Itu hampir sekarang udah gak pernah dinyanyiin. Apakah dia masih jadi pusat dari hidup kita? Atau yang memusingkan hidup kita lain? Kalau kita baca lagi di ayat yang lain. Dia bilang gini. Gak usah pikirkan perkara-perkara yang di dunia. Pikirkanlah perkara-perkara di atas. Ya, saya tahu bahwa untuk memikirkan perkara di atas itu perlu disebut latihan setiap hari. Kalau teman-teman ingat dengan sharing mami beberapa waktu di doa pagi. Harus ada yang dilatih. Karena pelatihan badan ini terbatas gunanya. Tapi kalau waktu kita melatih iman kita, roh kita.
tentu dia unlimited. Prajurit, saya jadi ingat waktu saya persiapin ini, saya jadi ingat kemarin waktu kita dilantik atau apa ya bahasanya itu. Jadi prajurit. Waktu lagi dilantik, kamu tahu apa yang buat aku paling sakit? Bukan sakit ya, sedih sekali. Jadi prajurit kan yang siap apapun sama komandannya. Waktu aku didoain di situ, belum didoain, waktu aku lagi berlutut. Tiba-tiba saya melihat orang tua saya dipanggil. Wow. Sakit sekali hatiku, sedih sekali hatiku. Aku tahu Tuhan, mungkin kalau hal lain yang diambil mungkin, meskipun mungkin ada sakitnya, tapi ternyata waktu aku lihat, di penglihatan aku, waktu aku lihat papa mama aku dipanggil, itu seperti mengiris di hatiku. Dan itu yang buat aku nangis. Tuhan, kalau itu pun suatu waktu itu akan terjadi. Dan pasti itu akan terjadi ya. Kita gak pernah tahunya, waktunya itu terserah Tuhan. Tolong biarkan aku tetap percaya dan jatuh cinta dengan Tuhan. Kenapa? Karena firman-Nya bilang gini kan, kalau orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan, dia tidak perlu lagi memusingkan orang tuanya, saudaranya, harus menyangkal juga yang itu. Bahkan sawahnya, ladangnya, ya harus ditinggalkan semua kan. Tapi apakah itu mudah teman-teman? Saya tahu tidak. Kembali tadi yang saya bilang. Waktu teman-teman itu ada yang bertanya, Kak sampai berapa lama kakak di tempat ini? Aku cuman jawab di hatiku. Sampai Tuhan bilang, pergi kemana? Kenapa? Satu kali waktu kami sedang persiapan misi Sumba. Waktu itu belum misi Sumba. Masih berdoa waktu itu karena rencana awalnya ke Kalimantan. Aku dapat satu ayat, kalau nggak salah dia Kisah Para Rasul 20 atau 21, yang Paulus bilang begini, aku akan pergi, penjara akan menunggu aku. Tapi dia tidak takut. Apakah, dan ayat itu terus terngiang. Kenapa? Karena dia jadi tawanan roh. Karena dia jadi tawanan roh. Teman-teman, bicara tentang sharing ini, tentu bukan sesuatu yang mudah. Tapi sampai hari ini, saya berada di tempat ini. Salah satu yang harus saya letakkan adalah juga mimpi terliar saya. Adalah juga hak saya. Saya belum bisa disebut bahwa saya sedang mengabdi. Tapi saya sedang belajar merelakan apa yang seharusnya. Waktu ada pilihan yang seharusnya saya bebas memilih. Tapi puji Tuhan karena rayuannya Roh Kudus itu. Dia merayu dan meyakinkanku untuk tetap ada di tempat ini. Pernah gak aku pengen pergi? Se-introvertnya seseorang. Belum tentu dia akan selalu mau 24/7 ada di tengah orang keramaian. Semenyenangkannya kamar, aku juga pengen healing. Sampai kalau Venida masih ingat sama Grace, waktu aku temanin mereka satu angkatan sepanjang 1 tahun, karena aku temanin mereka yang cewek, hampir ada mungkin lebih dari 3 kali aku selalu menangis waktu pertemuan sama mereka. Karena aku sampai di fase aku capek banget, aku bilang aku pengen pergi, aku pengen healing, aku pengen liburan keluar kota. Sampai di 2024 awal saya pergi ke Tangerang. Ternyata beberapa dari mereka masih ingat, Kak, akhirnya kakak pergi liburan keluar kota ya. Kenapa? Karena ternyata merema juga di kepala mereka bahwa aku selalu bilang aku pengen liburan. Juga gak enak. Tapi apa? Kembali lagi. Saya ingat sekali. Satu sore kami jalan sama papi. Saya lupa siapa yang tanya, Michelle atau Krisya. Michelle atau Krisya siapa sih? Ani bukan Krisya. Michelle atau Ani, aku lupa siapa yang nanya. Bagaimana pertanyaannya saya juga udah lupa. Tapi papi bilang gini. Bahwa seseorang tuh menaruh dirinya di bawah sebuah kepemimpinan. Ada karena memang dia sepakat dengan visi itu. Atau karena dia emosional. Karena emosi. Oh karena pemimpin ini nih yang menerima hidupku. Karena mereka nih aku jadi berdamai dengan diriku. Karena mereka nih aku jadi kenal diriku. Aku jadi menerima cinta itu. Atau karena dia sepakat dengan visi yang Tuhan taruh di bawah kepemimpinan itu. Sehingga dia menaruh dirinya di bawah kepemimpinan itu. Lalu waktu itu saya rada sibuk sambil mereka bertanya dan papi menjawab. Karena saya sambil nelpon anak maba yang lagi datang.
Tapi telinga saya mendengar. Dan sambil saya merefleksikan diri saya menyadari ternyata dulu saya adalah orang yang menaruh diri saya di bawah kepemimpinan. Karena jiwa, bukan karena visi itu. Karena saya menyadari bahwa tidak ada lagi orang lain yang tahu background hidup saya sekacau itu. Dan tetap berkata bahwa saya putri kesayangan Tuhan, menerima saya, mengasihi saya, mencintai saya. Itu ternyata yang membuat saya menaruh diri di bawah kepemimpinan. Sampai satu hal yang saya tahu bahwa waktu papi mami bilang gini, Kak, bantu jadi kakak di sini ya, 2 tahun. Saya tidak sedang memamerkan, saya waktu itu saya tidak perlu bergumul. Karena satu hal yang saya yakini, papi mami juga kalau disebut orang bodoh, mereka orang yang paling bodoh. Karena dari Inggris sampai ke tempat ini mereka hanya buat jadi orang tua. Jadi saya percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup mereka dan waktu mereka ngomong apa, saya sepakat dengan mereka. Waktu itu aku masih pakai jiwa. Di sisi lain jawaban kedua selain karena aku melihat mereka jadi contoh yang meninggalkan Inggris demi jadi kepala asrama, jadi gembala. Yang kedua karena aku berpikir di mana lagi aku mencari orang yang menerima hidupku. Tapi setelah aku mengerti bahwa ternyata dulu aku pakai jiwa. Bukan karena aku melihat visi Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang membuat aku sepakat dan menaruh diri di bawah kepemimpinan. Sampai di waktu aku mengerti. Sekarang bukan lagi jiwa. Bukan karena emosi itu yang membuat saya menaruh diri di bawah kepemimpinan mereka. Tapi karena saya melihat visi Tuhan. Dan saya mengenal panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya bergerak bersama di visi itu. Untuk sampai ke panggilan Tuhan yang Tuhan taruh di hidup saya. Kamu tahu apakah cukup di situ? Saya bilang ke diri saya, Cek, waktu kamu pakai jiwa aja, kamu tidak perlu bergumul waktu pemimpinmu berkata, kamu jadi kakak ya. Lalu saya bilang ke diri saya, kenapa waktu kamu sudah mulai pakai roh, kamu kamu pertanyakan apa yang Tuhan taruh di hidup mereka. Aku tidak sedang berkata bahwa mari kita mengkultuskan mereka berdua. Dan aku tidak sedang bilang bahwa semua yang mereka perkatakan itu pasti benar. Mereka juga masih manusia yang terus berproses. Tapi itu yang sedang saya bilang ke diri saya. Waktu aku pakai jiwa, aku siap berkata ya dengan apa yang mereka katakan. Dan itu yang aku sedikit ancam ke diriku. Sedikit tegaskan ke diriku. Kenapa waktu kamu sudah pakai roh, kamu bertanya-tanya waktu mereka mendapat sesuatu. Itu bagian-bagian dari menyangkal diri. Itu bagian-bagian dari proses. Mungkin ada hal-hal yang dari tadi, mulai dari pengetahuan sampai jadi wahyu. Mungkin dimulainya masih dari pakai jiwa. Karena apa? Di mana lagi aku menemukan orang yang menerima hidupku. Sampai itu jadi pengertian. Dan sampai itu bergerak dalam roh. Mungkin kita mulainya dari terpaksa. Berdoa dengan terpaksa buat kota. Karena kita melihat diriku aja belum ada perubahan. Sampai kamu melakukannya dengan pengertian. Karena apa? Karena kita ini prajurit yang sebenarnya yang tidak punya hak lagi di hadapan Tuhan. Bukan budak ya. Tapi karena ini kita anak dan hamba yang dipercaya. Anak yang punya hati hamba dan hamba yang punya hati anak. Karena kalau kamu hamba tapi gak punya hati anak, kamu akan bermental budak. Tapi kalau kamu anak dan gak punya hati hamba, kamu akan sombong. Tuhan Yesus adalah contoh realnya. Dia hamba yang berhati anak, dia anak yang berhati hamba. Itu yang terus saya introspeksikan ke diri saya. Saya bilang, saya menaruh diri saya. Saya tahu bahwa dulu saya bisa menganggap papi mami sebagai orang tua. Susah sekali saya menganggap mereka sebagai pemimpin. Bukan susah. Oh, saya bisa mengasihi mereka sebagai orang tua. Tapi susah sekali saya menghargai mereka sebagai pemimpin. Itu yang membuat saya tidak mengerti dengan apa yang mereka sedang bergerak dalam hal apa. Tapi seiring berjalannya waktu terus menaruh diri di bawah kepemimpinan dan membiarkan Roh Kudus take over hidupku, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dari waktu ke waktu. Ada pengertian, ada pewahyuan, ada penyingkapan yang daripada Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus mengukur hidup kita. Kita nggak bisa mengerti dalam sekejap semua hal yang Tuhan tunjukkan. Saya lupa pembicara papi mami yang bilang, waktu kamu berjalan dalam kegelapan atau waktu kamu sedang berjalan menempuh perjalanan, waktu kamu punya senter itu akan menerangimu selangkah demi selangkah. Untuk sampai ke ujung, kalau kamu gak memulai dari langkah ini gak akan bisa. Tuhan akan terus menyenteri langkahmu sampai kamu sampai di ujung sana.
Kembali lagi ke ayat yang tadi. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Tentu seperti yang Krisya bilang, kita masih pakai daging. Tapi semakin kamu berserah, membiarkan Dia memimpin hidupmu, akan lebih mudah Tuhan membentuk hidup kita. Karena waktu kita makin ngotot, sebenarnya Papi bilang kita nggak bisa ada di ruangan yang sama dengan Tuhan. Atau kalau diibaratkan, kalau kamu ingat yang holy ground, yang mami ya, yang gambar kursi itu, kita nggak bisa ada di kursi yang sama dengan Tuhan. Atau kita nggak bisa ada di posisi megang setir yang sama dengan Roh Kudus. Kamu harus ada di kursi penumpang dan membiarkan Dia yang menyetir. Atau pilihan keduanya, biarkan Dia yang di kursi penumpang dan kamu yang menyetir. Dan biasanya waktu manusia pada umumnya termasuk saya, biasanya waktu mentok dulu baru bilang, Tuhan silakan. Tapi harapannya bahwa dari kita, jangan sampai di area, mari belajar meletakkan. Beberapa waktu yang lalu, Tuhan minta sesuatu hal dalam hidupku yang menurutku ini spesial sekali. Meskipun saya menyimpan hal ini hampir 3 tahun. Itu spesial banget buat hidupku. Itu berharga banget buat hidupku. Saya menyimpan itu dan Roh Kudus bilang, kasih dan letakkan itu. 2 hari saya berdebat dengan Roh Kudus. Salah kayaknya, salah. Ini salah deh. Kayaknya aku yang ambisi. Roh Kudus bilang, emang kalau salah, kenapa? Oh oke. Satu sore saya harus berdoa. Saya berdoa gak nyampe 5 menit. Karena isinya cuma nangis. Oke Tuhan, saya letakkan. Oke Tuhan, saya letakkan. Saya tahu ini yang paling saya sayang. Paling saya sayang. Saya letakkan. Saya letakkan. Saya letakkan. Dan waktu saya letakkan, ada sukacita yang meluap di hati saya. Membuat saya makin yakin bahwa pengertiannya waktu Tuhan minta itu, bahwa seperti yang Krisya bilang, Tuhan itu gak mencuri. Tuhan itu tidak pernah merampas dari hidup kita. Ya, tapi jangan juga waktu kita memberi sesuatu dengan harapan nanti Tuhan akan bakalan kasih yang lebih besar. Itu urusan Tuhan. Karena kalau harapan kita, ini nih aku habis ngasih nih. Harapan kita nanti ke berkatnya yang bakal digantikan yang lebih besar dari yang kita terima, yang kita beri itu. Tapi harapan kita tetap tertuju ke Tuhan. Karena apapun yang Tuhan kasih di hidup kita itu pun titipan. Itu pun gak ada satupun event hidup kita. Aku belum tahu apa yang aku harus letakkan. Dimulai dari apa? Dari hidup kita. Bertahun-tahun yang lalu, waktu aku melihat tidak ada satu yang paling spesial di hidupku. Aku tidak punya talenta, suaraku gak bagus, gak pandai ngomong, minder, merasa bahwa saya gak layak. Saya cuma bilang gini sama Tuhan. Tuhan, aku nih orang yang paling gak punya apa-apa. Aku serahkan hidupku. Hidupku pun ini mungkin penuh dengan bintikan-bintikan hitam, kotor, penuh lumpur. Tapi masalahnya, kalau bukan hidupku yang aku serahkan, apalagi? Gak ada yang lain. Talenta aku gak punya. Sesuatu yang aku berharga gak punya. Yang aku punya cuma hidupku. Yang hidupku pun ini kotor. Ya itu yang aku letakkan. Itu yang aku serahkan. Karena apa? Karena untuk mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri. Memikul salib. Dan mengikut Tuhan. Tinggal di asrama, tentu bukan sesuatu yang mudah. Tinggal sebagai mahasiswa dan sebagai koordinator, itu beda rasanya. Ada hal-hal yang kadang yang pengen marah, tapi kamu gak bisa lakukan itu. Bukan gak bisa ya, gak berani lakukan itu. Karena belajar melihat orang-orang yang dilayani pun, mereka adalah pasukan-pasukan yang dipersiapkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya sudah tidur, ngantuk banget. Hari itu saya tidur mungkin jam 9. Saya baru tidur sekitar 30 menit, tiba-tiba ada satu kakak tingkatmu yang datang mengetuk pintu saya. Karena salah satu dari teman kita teriak-teriak di kamar. Mengetuk pintu. Dengan wajah saya yang setengah sadar, saya bangun. Saya pergi ke sana. Saya suruh mereka semua keluar sambil saya doakan anak ini. Satu hal yang saya lihat, jujur secara manusia, kau ini udah semester atas,
ngurusi yang kayak gini aja aku masih manggil orang lain. Rasanya pengen aku bilang seperti itu. Karena rata-rata semua di situ adalah semester 9 dan semester 7. Tapi saya tidak bisa mengukur kapasitas iman dan roh saya setara dengan mereka. Atau kapasitas iman mereka setara dengan punyaku. Aku gak bilang aku lebih baik. Tapi kamu tahu gak? Kadangkala yang membuat kita terus nyaman di zona nyaman. Karena kita membandingkan diri kita dengan orang yang di bawah kita. Disitulah kamu merasa, oh rohku atau imanku atau pengenalanku dengan Tuhan lebih tinggi kok. Kenapa? Karena kau bandingin dengan orang di bawahmu, tentu kau lebih tinggi. Tapi coba kamu mengukurnya dengan orang di atasmu. Seharusnya di situ kita akan mau mengingini yang lebih. Karena tolak ukur, memang kita tidak bisa membandingkan dengan orang lain. Tapi kalau kamu melihat standar tolak ukurnya adalah orang di atasmu, kamu akan merasa kamu harus perlu mengupgrade sesuatu dari hidup. Tapi kalau kamu mengukurnya dan membandingkannya dengan orang yang kamu layani atau orang di bawahmu, kamu akan sampai kapan kamu akan merasa kamu lebih dari orang itu. Karena kamu melihatnya ukurannya di bawah, bukan melihat ukurannya yang di atas. Nah, saya mengukur diri saya sering berposisi seperti itu, ada di posisi seperti itu. Oh, fine. Karena aku mengukur diriku dengan orang yang aku layani atau orang yang ada di bawahku. Bukan kepada orang yang ada di atasku. Hingga itu yang membuat saya terlalu suka tinggal di zona nyaman. Tapi firman Tuhan siang hari ini, mari teman-teman, saya tahu bahwa ayat ini bukan sesuatu yang mungkin teman-teman gak dimulai dari teman-teman diminta untuk tinggal di asrama sekian tahun. Mungkin ada hal-hal salib yang harus kamu lewati. Salib seperti apa yang kamu harus lewati tentu beda dengan saya. Beda dengan satu dengan yang lain. Tapi percayalah bahwa salib yang kita lalui, bahwa ada kemuliaan yang sedang saya sediakan. Ya, bahwa untuk sampai ke level pengabdian tidak sama dengan harganya waktu kita sampai di level setia. Pengabdian kamu harus meletakkan semua hak. Bahkan kamu mungkin lebih dari, saya tahu bahwa meletakkan bukan hanya tentang saya meletakkan waktu saya meninggalkan orang tua saya. Saya tahu bahkan masih ada yang lebih mungkin nanti yang lebih spesifik dari itu. Tapi saya bersyukur bahwa Roh Kudus terus menata hati saya untuk sampai ke situ. Satu kali saya sedang berdoa dan saya di penglihatan itu saya melihat diri saya lagi gandeng tas ransel. Saya jalan sekitar 10 meter di depan rumah dan saya jalan sambil menggandeng tas ransel. Lalu saya belokkan muka saya tapi tidak full melihat rumah saya. Dan saya bilang, Tuhan, sekali ku tinggalkan rumahku, orang tuaku, aku tidak akan balik lagi. Tapi tolong, jangan pernah main-main dengan hidupku. Jangan pernah biasa-biasa saja dengan hidup. Tentu itu bukan sesuatu yang mudah. Setelah itu aku bilang sih, rohku ini suka-suka dia aja lah ngomong. Kenapa? Karena kadang kita masih rindu rumah. Hampir 1 bulan ini, orang yang paling saya kasih, yaitu tante saya yang membesarkan saya sejak kecil, sedang sakit. Dan saya masih terus mengimani kesembuhan terjadi. Karena kalau dari dokter bilang, itu karena pengaruh sirip pinang yang panas. Jadi membuat mulutnya luka dan gak bisa dia buka mulut dan gak bisa ngomong. Makanan pun hanya bisa bubur yang seair-airnya harus benar-benar jadi air yang harus disuapkan. Waktu aku pulang dia masih sangat sehat. Masih cantik, sangat cantik. Tapi dia harus mengalami itu. Dan membuat orang tua saya gak bisa kerjain apapun. Karena harus merawat dia di situ. Rumah besar kami harus tinggalkan. Dan mereka harus mengungsi di kebun untuk jagain tanteku. Karena tanteku gak mau pindah ke rumah besar kami. Saya melewati hampir 2 minggu di liburan kemarin. Hampir setiap malam saya nangis. Dan saya tidur di atas jam 12. Saya tahu ini bukan sebuah kebenaran. Ini masih kenyataan. Dan saya sedang terus memperkatakan kebenaran itu yang jadi bahwa kesembuhan dan pemulihan itu terjadi. Saya terus menangis. Roh Kudus cuma bilang di hati saya, pray and prepare. Kamu berdoa tapi kamu harus bersiap-siap. Saya terus menangis. Bahkan saya mempersiapkan hati saya kalau dia pun dipanggil. Tuhan tolong. Tapi ternyata di masa-masa itu pun sakitnya gak main.
Karena kalau diukur dekatnya aku sama dia daripada papa mamaku, aku akan lebih dekat dari dia. Karena sejak aku bayi, waktu aku masih ASI, aku sudah di tangan mereka. Tapi itu yang membuatku bahkan sampai hari ini, aku memang sudah gak terlalu sesedih yang 2 minggu yang pas liburan ini. Tapi aku terus berharap, beriman, kesembuhan terjadi di hidup. Bahkan lewat momen ini, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada keluargaku. Bahwa bergaul dan mengenal Tuhan selalu jauh lebih penting dari semua pengejaran mereka. Dan aku melihat keluargaku makin mereka libatkan Tuhan dalam hidup mereka. Karena tanteku ini. Dan sampai hari ini masih terus berdoa. Waktu mereka aktif aku masih terus berdoa. Berkatakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Terus berdoa. Berkatakan memutuskan semua hal yang mengikat. Ataupun apapun itu. Karena apa? Saya tutup dengan ini. Satu kali kalau kamu ingat, mungkin papi belum membahas spesifik. Satu kali saya berdoa di situ, saya tahu itu hari Minggu. Awal semester ini. Semester lalu. Roh Kudus bilang gini. Aku harus jadi semua di dalam semua. Sumi pernah bahas. Dia harus jadi semua di dalam segala sesuatu. Ada ayatnya. Lupa aku ayatnya di mana. Karena waktu kamu mengalami dia di keuangan. Belum tentu kamu sudah mengalami dia di area kesembuhan. Waktu kamu mengalami di area kesembuhan. Belum tentu kamu sudah mengalami dia di area keuangan. Waktu kamu mengalami dia di area pendidikan. Kamu harus tentu mengalami dia di dunia pelayanan. Dan tentu Tuhan tidak mendidikmu dalam waktu sekaligus. Dalam semua area itu. Tapi saya mau bilang kalau hari ini kamu sudah mengalami terobosan di area kesembuhan. Alami dia di area keuangan. Hari ini kalau kamu dia sudah mengalami terobosan di area keuangan. Alami dia di area kesembuhan. Kamu tahu apa yang muncul di hatiku waktu aku tahu tanteku sakit. Tuhan, ternyata kau belum jadi semua di area kesembuhan di hidupku. Karena pas sampai hari ini aku masih merindukan terobosan itu terjadi. Makanya sebenarnya waktu kita ikut Tuhan. Rahmatnya selalu baru setiap hari itu. Bukan karena berkatnya yang selalu baru setiap hari. Hari ini datang Indomie, besok pizza. Bukan itu. Tapi karena sebenarnya waktu kamu selesai mengalami dia di area keuangan. Kamu alami dia di area kesembuhan. Kamu alami dia di area terobosan keluarga. Kamu alami dia di area pendidikan. Kamu alami dia di area pelayanan. Makanya teman-teman, saya masih terus belajar. Tapi ini yang Tuhan ingatkan tadi, saya tidak persiapkan yang ini. Dia harus jadi semua di dalam semua hidup kita. Karena saya ingat persis di situ Roh Kudus bilang, aku harus jadi semua di dalam semua hidupmu. Apapun bagiannya. Mungkin udah ada yang terobos 2 hal. Ada yang sudah 3, ada yang masih 1. There is more. Sampai semua hal. Dia jadi semua di dalam semua hidup kita. Amin. Itu yang dapat saya bagikan Tuhan Yesus.